Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, di sini saya Sakina dari PAI 4E dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Sebelumnya izinkan saya untuk mempresentasikan tentang kepemimpinan perempuan dalam hadis untuk memenuhi mata kuliah hadis terbalik. Membahas perihal tentang kepemimpinan. Pengertian dari kepemimpinan itu sendiri menurut KBBI yaitu adalah bagaimana perihal pemimpin dan cara memimpin. Dalam kepemimpinan, pemimpin akan baik ketika kepemimpinan tersebut mempunyai suatu sifat-sifat kepemimpinan, yang dimana kepemimpinan yang baik akan menciptakan suatu tatanan sosial yang tertib, aman, damai, dan sejahtera. Oleh karenanya, figur seorang pemimpin menjadi tolak ukur utama dari kepemimpinan itu sendiri, sehingga segala pola tingkah laku, karakter, sifat, kapasitas, dan kemampuan intelektual akan menjadi suatu hal yang sangat menentukan sosok pemimpin. Seorang pemimpin diharapkan mampu menjadi pengayomi, melindungi, dan memberi solusi atas segala problematika yang ada. Nah, di dalam kepemimpinan perempuan tersebut terdapat sebuah hadis, yang dimana hadis tersebut berbunyi, Hadasana Usmanu Nul Haisami Hadasana Aufu Anil Hasani An Abi Bakrota Kola Lakotna Fa'anillahu Bi Kalimati Sami'tuha Min Ayamal Hamali Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullahi Ba'dama Kitu An Al-Haqa Bi Ashabil Jamali Faqatilah ma'ahu sallallahu alaihi wasallam qala lama balagha rasulullahi anna ahla farisa qad malaku alaihim binta kisroh qala lan yufliha qaumun wallau amurahum ro'ata, yang dimana arti dari hadis tersebut yaitu dari Utsman bin Haisam, dari Auf, dari Hasan, dari Abi Bakro berkata, Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah SAW pada hari menjelang perang Jamal. Setelah aku hampir membenarkan mereka, Ashabul Jamal, dan berperang bersama mereka, ketika sampai kabar pada Rasulullah SAW bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin, beliau bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Hadis riwayat Bukhari. Nah, berikut adalah penjelasan hadis tersebut. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam salah satunya di dalam Kitabul Fitan, bagian pembahasan tentang konflik atau fitnah. Selain diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, hadis ini juga diriwayatkan dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, Sunan At-Tirmizi, Musnad At-Tabrani, juga Sunan An-Nasa'i. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis tersebut dari jalur Utsman bin Haisam yang bersambung sampai sahabat Abu Bakroh yang bernama asli Nafi bin Al-Haris. Ada juga jalur periwayatan yang dimuat oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Muhammad bin Al-Mutsana. Untuk redaksi matan hadis seperti hadis tersebut mayoritas merujuk pada Abu Bakroh. Lalu secara tekstual, hadis Nabi ini berbunyi tentang penolakan terhadap kepemimpinan perempuan, yang dimana namun secara kontekstual sesuai dengan asbab al-wurudnya, hadis Nabi ini muncul ketika negara Persia dilanda pertikaian dan konflik antar politik yang luar biasa dan sulit dibendung.
Pada hadis ini, akhirnya Al-Kisah suatu negara Persia berada di ambang kehancuran, yang dimana pada saat itu muncul seorang pemimpin perempuan yang memang tidak kompeten untuk mengurus dan menjalankan roda pemerintahan, yang dimana pada komentar para ulama, khususnya ahli hadis dan ahli fikih tentang makna riwayat Abu Bakrah tersebut, para muhaddisin sudah menyepakati kesohihannya, salah satunya karena telah memenuhi standar Imam Al-Bukhari. Imam At-Tirmidzi juga menyebutkan hadis tersebut hasan sahih. Asbabul wurud atau sebab turunkannya hadis tersebut oleh Abu Bakrah adalah ketika konflik politik yang dimana tadi telah disebutkan. Pada konflik politik tersebut meruncing antara kubu Sayyidah Aisyah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang menjadi pemicu perang Jamal pada tahun 36 Hijriah, yang dimana posisi politik Abu Bakrah sendiri disebutkan tidak berpihak pada kubu Sayyidah Aisyah dan berdasarkan sikapnya pada pernyataan Nabi tersebut. Para pensyarah hadis menjelaskan peristiwa apa yang menyebabkan Nabi berujar demikian. Al-Kisah, negara Kisra, salah satu bagian dari negeri-negeri Persia, memiliki seorang raja yang terbunuh, buah dari konflik internal kerajaan. Rupanya, pembunuh sang raja adalah dari anak laki-lakinya itu sendiri. Intrik demi intrik terjadinya dalam kerajaan, dan singkat cerita diputuskan untuk mengangkat raja dari anak perempuan sang Kisra, yang dimana anak perempuan tersebut, Kisra ini, kurang sukses dalam memimpin suatu kerajaan. Bahkan riwayat lain mengatakan bahwa putri Kisra tersebut saat diserahi jabatan ini masih dalam kanak-kanak, dan ada yang menyebut impotensinya. Ada juga yang menyebutkan bahwa kemunduran kerajaan tersebut adalah akibat Kisra menyobek surat dakwah dari Nabi, maka ia kualat dengan terjadinya intrik dalam istana, serta terpaksa anak perempuannya yang menjadi raja, dan doa Nabi pun mengenai kemunduran kerajaan pun terkabul. Demikian kurang lebih keterangan dalam yang dinyatakan oleh Irsyadus Sari Syah Sahih Al-Bukhari dalam karya Imam Al-Qastalani dan Tuhfatul Ahwazi Syah Sunan At-Tirmidzi karya Imam Al-Mubarakfuri. Sementara bagi para tekstualis memahami hadis ini bersifat umum, yang dimana sehingga walaupun diucapkan dalam konteks tertentu, namun karena redaksinya bersifat umum, maka ia juga berlaku untuk selain mereka dalam hal kekuasaan tertinggi. Hadis yang dijadikan dasar ini merupakan sering sekali yang dimana hadis tersebut menjadi dasar tidak bolehnya seorang perempuan menjadi seorang pemimpin adalah dalam kerangka pemberitahuan Nabi SAW, bukan dalam kerangka legitimasi hukum. Hadis ini apabila diperhadapkan dengan fakta-fakta sejarah sama sekali tidak dapat dipertahankan. Sejumlah kaum perempuan telah terbukti mampu memimpin bangsanya dengan sukses gemilang, yang dimana salah satu contohnya yang tercatat yaitu adalah Ratu Balqis, penguasa negeri Saba, yang telah menciptakan negeri yang adil makmur, negeri yang diberi gelar oleh Al-Quran Baldatun Thayyibatun Warab Ghafur. Dalam dunia modern dikenal dengan istilah Indira Gandhi atau Benazir Bhutto dan beberapa nama lainnya. Sementara tidak sedikit kaum laki-laki yang gagal dalam menjalankan roda pemerintahannya. Hal ini berarti bahwa jenis kelamin bukanlah penentu kesuksesan dalam pemimpin, tetapi lebih pada sistem yang diterapkan dalam pemerintahannya. Lalu nilai-nilai yang tergantung dalam hadis tersebut ialah terdapat nilai-nilai pendidikan yang dimana nilai tersebut diantaranya
Pentingnya memilih seorang pemimpin yang baik, karena ketika kita memimpin seorang pemimpin yang baik, maka kedepannya akan baik pula. Lalu yang kedua adalah pilihlah pemimpin sesuai dengan kriteria seorang pemimpin, yang dimana kriteria seorang pemimpin yaitu adalah pemimpin yang bijaksana, adil, mendapat bertanggung jawab, jujur, amanah, dan selalu memegang teguh dengan suatu amal-amalan baik seperti yang tergandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu yang ketiga, jika salah memilih seorang pemimpin, maka akan hancurlah sekelilingnya, yang bagaimana salah satunya itu dari hadis tersebut, yang ketika memilih seorang pemimpin yang salah, maka akan hancur negara tersebut. Lalu yang terakhir itu, perlunya adanya ketelitian dalam memahami suatu hal agar tidak tergelincir. Ketika kita memahami suatu hal, perlunya kita mendalami suatu hal tersebut agar kita tidak salah memahami hal tersebut. Seperti tadi, kita memahami hadis tersebut memaknai perempuan tidak pantas menjadi seorang pemimpin, karena pada kala itu pada kerajaan Persia, seorang putri Khosrow dia diangkat menjadi seorang pemimpin, yang dimana kalanya diangkat pada saat dia masih berumur anak-anak. Dan pada saat itu juga putri Persia tersebut dipilih menjadi seorang pemimpin. Namun beliau itu basicnya bukan menjadi seorang pemimpin, atau di dalam jiwanya itu tidak ada nilai-nilai seorang pemimpin. Maka ketika dia memimpin suatu negara tersebut, maka pemimpinannya itu juga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Lalu kesimpulannya pada pembahasan pada kali ini adalah para ulama mendukung kepemimpinan perempuan dengan menyebutkan kualifikasi bagi penguasa yang juga harus dimiliki seorang perempuan, yang dimana kualifikasi bagi penguasa itu juga harus memiliki seorang pemimpin. Seorang pemimpin memiliki kemampuan yang harus memiliki sifat-sifat terpuji, bertingkah laku baik, bijaksana, dan sangat penting ialah suatu adalah melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dengan demikian, penerimaan para ulama terhadap kepemimpinan perempuan adalah dengan kualifikasi, regularitas, dan sosial. Namun, semua terpulang kepada kaum perempuan itu sendiri, sebab rambu-rambu syariat telah jelas. Selama kaum perempuan itu mampu menghindari hal-hal yang menjadi ilat pelanggaran tersebut, maka terbuka peluang yang sangat besar terhadap keikutsertaan kaum perempuan dalam dunia politik, khususnya sebagai kepala negara, yang dimana telah disebutkan contohnya itu seperti Ratu Bilqis yang mampu memimpin suatu kerajaan, sehingga kerajaannya diberi gelar dengan nama yang sangat bagus. Dan salah satu contoh lainnya yaitu seorang pemimpin yang di negara Indonesia kita itu sendiri, yang menjunjung tinggi bahwa perempuan itu tidaklah suatu makhluk yang lemah dan tidak mempunyai akal yang sedikit, tapi perempuan juga bisa menjadi seorang pemimpin yang bijaksana dan menegakkan suatu hukum-hukum, yang diantaranya contohnya itu seperti R.A. Kartini, Megawati, dan lain sebagainya. Sekian dari pemaparan pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.